Halo, kembali lagi di channel bisnisku. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah hosting masih di Jet Orbit ya. Jadi pada video sebelumnya saya pernah mereview VPS Cloud dari Jet Orbit. Karena saya penasaran, akhirnya saya coba juga yang hosting Cloud. Jadi ini bukan sekedar hosting, tapi hosting Cloud ya. Bedanya apa dengan hosting yang biasa gitu kan? Nah, di sini saya ceritakan terlebih dahulu alasan saya pengen mendalami lebih lanjut tentang hosting cloud. Awalnya itu saya berpikir bahwa Blogspot itu adalah satu-satunya media yang simple praktis, Blogspot ya. Simple praktis, kemudian enak digunakan dan mudah dipakai, dan di sisi lain gratis gitu kan. Seperti ini Blogspot atau Blogger ya. Namun semakin kesini melihat eh, kebutuhan akan desain-desain yang unik dalam sebuah website, saya kok jadi kepikiran pengen bikin website dengan desain saya sendiri, dan tentunya skill saya dalam coding itu terbatas. Dalam artian saya harus mencari alternatif yang mana saya bisa melakukan desain suatu website yang seperti mendesain gambar. Dan jawabannya adalah saya harus pindah ke WordPress. Sementara WordPress itu identik dengan hosting. Mungkin teman-teman di sini kalau untuk sekedar landing page, teman-teman tidak perlu langsung menggunakan cloud hosting ya. Teman-teman bisa menggunakan hosting yang biasa. Teman-teman bisa lihat kalau memang menggunakan platform Jet Orbit, teman-teman disediakan beberapa pilihan di sini. Ada hosting, cloud hosting, kemudian web hosting. Setelah itu ada unlimited hosting. Nah, mengapa saya penasaran dengan cloud hosting? Saya pengen ngetes kemampuan cloud hostingnya. Jadi nanti ketika digunakan untuk website saya, ini kira-kira seberapa kuat dia menahan traffic. Karena beberapa waktu yang lalu saya sudah chatting sama pihak Jet Orbitnya, katanya kalau cloud hosting dia tidak terbatas untuk tampungan trafficnya. Sementara untuk Blogspot sendiri itu terbatas di 15.000 visitor ya. Kadang 10.000 aja kalau kontennya itu tidak bagus, rawan kena ban. Jadi alternatifnya yaitu menggunakan cloud hosting. Sebenarnya kalau teman-teman sekedar untuk menggunakan landing page untuk penjualan produk atau penawaran produk, bisa menggunakan yang web hosting. Di sini kalau versi Jet Orbit tersedia yang hosting murah mulai dari 12.000 per bulan. Baik, ada pun beberapa paket yang tersedia pada paket hosting murah. Nah, saya jelaskan sedikit preview tentang tawaran yang tersedia pada Jet Orbit. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan. Menariknya Jet Orbit itu ketika kita baru pemula, kita disediakan banyak pilihan yang mungkin dapat kita sesuaikan dengan budget kita masing-masing. Saya contohkan di sini ada paket yang paling murah yaitu 12.000 sekian, tapi harus berlangganan 3 tahun. Kalau teman-teman pengen ambil yang 1 tahun, silahkan bisa ambil dengan harga Rp13.250 per bulan. Nah, ini lumayan hemat ya. Dan ini saya rasa dengan penyimpanan SSD, yaitu SSD sudah kita ketahui bahwa SSD itu salah satu media penyimpanan yang sangat cepat dan stabil ya. Bandwidth-nya diberikan unlimited, kemudian space-nya itu benar-benar ini loh, real segini. Karena di hosting sebelah itu kadang mereka bilang unlimited, tapi kan kita nggak tahu sebenarnya benar-benar unlimited atau tidak gitu kan. Nah, pada Jet Orbit ini kita disajikan beberapa pilihan yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, sebenarnya saya masih pengen mendalami yang pada fitur VPS, tapi ketika saya cek lagi harga-harga yang di Jet Orbit itu lumayan masuk akal. Dalam artian gini, wah saya penasaran nih, Jet Orbit kayaknya banyak promonya. Nah, saya coba lihat-lihat, kemudian setelah saya timbang, saya putuskan untuk mengambil paket yang cloud hosting, yang mana cloud hosting ini pengen saya coba tes dengan beberapa ribu traffic, apakah dia benar-benar kuat apa tidak gitu kan. Karena ke depan saya memang membutuhkan cloud hosting daripada daripada
VPS Cloud. VPS Cloud itu bagi yang sudah pro di bidang server ya nggak masalah, tapi kalau yang di bidang servernya itu masih pas-pasan, ya disarankan menggunakan cloud hosting saja. Di samping itu, kalau yang seperti saya terbiasa dengan fitur cPanel, nah teman-teman bisa cek untuk cPanel lisensinya itu. Lisensi cPanel, teman-teman bisa lihat dari situs cPanel resminya ya. Jadi kalau teman-teman bikin VPS sendiri kemudian pasang cPanel sendiri, lisensinya itu lumayan juga ini. Teman-teman bisa lihat untuk cPanel yang solo yang kita gunakan sendiri ya, itu kisaran $15, hampir $16 per bulan. Nah, kita kalau menggunakan VPS sendiri kemudian menggunakan lisensi cPanel sendiri nanti akan repot. Makanya saya akan coba review yang cloud hosting. Semoga nanti benar-benar dapat menampung traffic yang tak terhingga, dalam artian ya segitu nanti maksimalnya gitu kan. Sampai seberapapun banyak dia kuat gitu kan. Oke, di samping itu kenapa saya berpindah dari Blogspot tadi ke WordPress gitu kan. Saya pengen ketika suatu saat nanti filenya sudah mapan, dalam artian websitenya sudah jalan, itu saya pengen bisa melakukan backup pribadi secara berkala gitu. Kalau di Blogspot kita nggak tahu si Blogspot ini sampai kapan gitu kan. Si Blogspot ini dia akan sampai kapan bertahan. Kemudian kita misal lakukan backup berkala itu pun nantinya juga repot karena kita tidak memiliki akses sampai ke dalam-dalamnya. Kalau kita menggunakan WordPress, kita install di cloud hosting yang kita order sendiri. Ini kan termasuk termasuk sesuatu yang sudah tidak gratisan lagi. Pastinya dari pihak hosting juga memberikan support kepada kita. Jadi di sini saya akan gunakan cloud hosting untuk install WordPress. Kemudian nanti untuk demonya akan saya demokan seberapa enak menggunakan WordPress untuk kebutuhan desain website. Nah, nanti paling akan saya bahas cara membuat landing page sederhana yang simple, cepat, dan akurat gitu kan. Oke, seperti apa langkah-langkahnya? Silahkan teman-teman mungkin bisa coba di hosting gratisan bisa. Ada banyak hosting gratisan, teman-teman bisa masuk ke infinityfree.net ya. Nah, teman-teman bisa manfaatkan infinityfree.net untuk sekedar belajar mengetahui seperti apa hosting itu. Kalau sudah katam atau sudah tuntas gitu kan, nanti teman-teman bisa coba order ke hosting yang berbayar. Nah, untuk hosting yang berbayar ya teman-teman bebas mau menggunakan platform mana saja, bebas lah mau menggunakan mana. Ini kalau mau di JetOrbit juga bisa, atau menggunakan yang merek lainnya, tidak masalah. Selera ya kalau itu ya. Bahkan dari Infinity pun nanti menyediakan versi Pro. Tapi kan ya nanti teman-teman rasakan perbedaannya antara yang dari Infinity yang versi gratisan dengan yang berbayar gitu kan. Oke, untuk belajar teman-teman bisa mencoba di infinityfree.net ya. Sekarang sudah .com, dulunya .net, sekarang udah .com. Kemudian saya akan bikin website dengan WordPress. Ini adalah tampilan cloud hosting saya. Jadi di sini saya menggunakan yang cloud hosting ya. Cloud hosting, untuk cloud hosting itu pilihannya ada beberapa. Teman-teman bisa lihat fiturnya. Nah, untuk cloud hosting saya menggunakan yang paling murah. Selain harganya yang lebih ekonomis daripada tiga lainnya, yaitu untuk virtual CPU-nya yaitu 2 ya. Ini lumayan lah daripada 1. Kemudian untuk RAM-nya itu 3 GB. Saya rasa untuk 3 GB itu ya tidak terlalu lemot banget, masih standar lah, menengah ke atas ini 3 GB.
Apalagi didukung dengan sistem storage-nya yaitu SSD 20 GB. Nah, mengapa saya pilih ini dibandingkan dengan saya memilih hosting yang murah tadi? 20 GB itu lebih lumayan gitu kan. Sementara untuk kalau kebutuhan sekedar satu landing page nggak masalah, tapi nanti kemungkinan akan saya gabung dengan beberapa web client yang berupa landing page juga, ada banyak nanti. Ini ada dari beberapa teman penasehat yang pengen dibikinkan landing page, penasehat hukum ya. Ini saya tes dulu, kalau nanti ini bagus ya kemungkinan ke depan saya migrasikan semua ke JetOrbit. Lihat saja nanti performanya. Oke, kita masuk ke cPanel ya. Jadi di sini ada tombol login ke cPanel biar lebih praktis. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa lisensi cPanel itu variatif ya. Kalau kita create CLUD VPS sendiri itu nanti akan lumayan repot. Kalau tidak dibekali dengan skill yang mumpuni ya nanti akan bingung sendiri untuk apa gitu kan. Kalau menggunakan CLUD hosting sudah instan ada cPanelnya, tidak perlu keluarin modal lagi atau biaya lagi untuk pembelian lisensi cPanel. Dan ini menggunakan Jupyter tema. Jadi temanya sudah Jupyter, tidak lagi jadul. Oke, kita akan mulai untuk create WordPress-nya. Ini, kalau install WordPress, mungkin teman-teman udah tahu ya. Klik tombol WordPress-nya. Kemudian setelah itu teman-teman pilih install. Bisa install bagian ini atau install now. Nah, pada bagian ini teman-teman gunakan domainnya teman-teman. Saya menggunakan domain kerjalamping.my.id untuk uji coba saja. Ini nanti pengen saya gunakan untuk landing page atau website pekerjaan ya. kerjalamping.my.id. Nah, untuk instalasi WordPress biasakan hapus kode WP-nya karena ini nanti akan ikut kalau dia tidak dihapus. Jadi website utama nanti terletak di /wp. Sementara kita pengennya ada di domain utama. Oke, untuk versi WordPress-nya default aja, biasanya udah yang paling tinggi ya, 6,3 ya. Kemudian setelah itu nama websitenya yaitu Kerja Lamping ya. Kerja Lamping. Nah, untuk deskripsinya ya penawaran sederhana. Oke, penawaran sederhana untuk loginnya admin, passwordnya apa ya? Kita hidden. Passwordnya itu bebas ya, kombinasi antara huruf dan angka dan simbol. Apabila sudah, teman-teman gulir ke bawah, bahasanya bisa dipilih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau yang lainnya. Saya gunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk template-nya ini bebas, teman-teman nggak pilih juga nggak apa-apa karena nanti akan saya ubah menggunakan template yang lebih bagus. Karena di sini belum tersedia, nanti saya install manual saja. Kita pilih install ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini dia sedang proses instalasi, paling sekitar 1 menit nggak ada. Oke, udah selesai ya. Lumayan cepat karena kita menggunakan CLUD hosting. Biasanya 3 menit loh. Kalau di Infinity Free teman-teman bisa sampai 5 menit. 3-5 menit lah untuk instalasi WordPress. Nanti dibedakan lah. Yang namanya gratisan sama berbayar beda lah rasanya. Oke, apabila sudah kita klik loginnya nanti menggunakan nama domain /wp-admin. Oke, seperti ini ya loginnya. Nanti kalau menggunakan komputer lain biasanya belum login, teman-teman masukkan username sama password yang tadi dibuat. Apabila sudah, nah di sini kita lihat dulu before afternya, kunjungi ya.
kita kunjungi. Nah, websitenya masih seperti ini dan kita akan modifikasi secara instan. Tujuan saya menggunakan WordPress itu adalah untuk mempermudah ketika melakukan desain website. Oke, kita kembali. Lumayan cepet ya, jadi satset gitu dia. Jadi bedanya menggunakan cloud hosting sendiri dengan menggunakan paket hosting itu apa gitu kan. Nah, kalau hosting sendiri itu udah kita itu kayak menggunakan komputer pribadi untuk server gitu. Cuman bedanya dengan VPS Cloud, kalau yang hosting cloud ini kita sudah instan ada cPanel-nya. Tidak ribet-ribet amat gitu kan. Nah, kalau VPS masih perlu cPanel, kecuali teman-teman full codingan. Nah, di sini selanjutnya saya akan masuk kepada bagian tampilan ya. Temanya akan saya ubah supaya lebih menarik. Nah, temanya saya gunakan tambah baru dulu. Saya cari tema Astra. Ini. Astra ini tanpa kita ketik di pencarian sudah muncul di paling atas karena ini lumayan populer. Nah, Astra kita gunakan yang gratisan. Jadi biarlah yang berbayar itu cloud hostingnya atau VPS-nya. Namun untuk fitur sudah kita gunakan yang gratisan dari WordPress. Dan temanya saya menggunakan tema Astra. Apabila sudah, kita akan menambahkan plugin ya. Pluginnya kita tambahkan. Di sini defaultnya ada 2 plugin ya. Kita akan tambahkan baru yaitu plugin Elementor. Nah, Elementor ini adalah plugin yang paling populer juga. Jadi dengan bantuan Elementor kita mampu mendesain website sesuai dengan keinginan kita. Tidak perlu basic coding yang terlalu dalam. Teman-teman sudah bisa menciptakan website sesuai dengan keinginan kita. Apabila sudah, kita lakukan install sekarang. Nah, nanti apabila sudah terinstall Elementor, saya juga akan menambahkan satu plugin tambahan yaitu plugin ini sudah terpasang ya. Ini saya aktifkan atau aktifkan nanti nggak apa-apa. Ini saya tambahkan juga plugin Envato Element. Envato Element ini dia memiliki afiliasi ke situs Envato. Nah, ini saya install sekarang. Envato Element ya, yang ini ya. Bentuknya kayak apa ini? Kayak kelopak bunga atau apa. Nah, kita aktifkan. Jadi hanya menggunakan template Astra, kemudian Envato Element sama Elementor. Dan ini kita gunakan yang gratisan semua, ketiganya. Oke, dapat kita lihat ya kecepatannya. Nah, kurang lebih nanti user kita yang mengakses itu juga seperti ini. Jadi user yang mengakses website kita nanti seperti ini. Ini ada pilihan aktifkan Pro. Kita nggak akan gunakan yang Pro, kita gunakan full gratisan. Oke, kita akan contohkan bahwa website ini adalah website untuk landing page ya. Ini saya akan menunjukkan cara praktisnya saja. Oke. Pertama kita masuk ke bagian, karena ini landing page berarti kita masuk ke bagian halaman ya. Laman itu halaman atau page. Kalau teman-teman nyaman dengan bahasa Inggris, silahkan gunakan bahasa Inggris. Nah, ini terima kasih sudah menggunakan Astra, close saja. Kalau teman-teman iseng ya nanti dibuka bisa. Oke, ini untuk page default dan page sampelnya saya hapus, buang ke tong sampah. Ya, untuk laman kejangan privasi default aja nggak apa-apa, tinggalin. Kita buka tambah baru ya. Lalu pada bagian ini kita gunakan judulnya nanti apa ya? Judulnya mungkin landing page apa gitu. Open recruitment. Open recruitment ya. Kemudian di sini kita pilih sunting dengan Elementor. Nah, kita masuk ke Elementor.
teman-teman bisa lihat tampilan Elementor seperti ini. Kita pilih OK, close. Nah, oke, tampilannya seperti ini. Nah, ini nantinya kita akan bikin landing page yang full screen. Supaya full screen gimana? Nanti kalau tidak disetting menggunakan ini, nanti teman-teman tidak full screen. Pada bagian pengaturan, teman-teman pilih ini, asali jadi Canvas Elementor atau Elementor Canvas. Jadi pilih Canvas Elementor atau kalau bahasa Inggris Elementor Canvas. Apabila teman-teman klik ini, maka nanti landing page-nya bisa full screen. Jadi apa yang teman-teman desain dari sini nanti tampilannya seperti itu. Kalau pilih asali, ya, nanti teman-teman akan ada sidebar-nya atau menu di sebelah kanan atau kiri. Itu nanti akan mengurangi nilai desain kita. Kalau pengen full screen, gunakan yang Canvas Elementor. Baik, apabila sudah nanti seperti ini. Bedanya tadi kan ada headernya ya di sini, nama page-nya. Kalau sudah seperti ini, nanti tidak akan muncul nama header di atasnya. Termasuk menu sidebar-nya nggak ada. Jadi full apa yang tayang itu yang ada dari situs yang kita desain menggunakan Elementor. Baik, apabila sudah kita akan masuk ke sini. Jadi untuk desainnya kita ambil dari Envato. Jadi teknik yang kita gunakan adalah teknik desain instan. Ini teman-teman ke Envato itu hanya sekedar mencari bahan ya. Kita masuk ke Free Blocks atau Free Kits, bebas mau menggunakan yang mana. Nah, teman-teman mencari di Envato itu sebagai bahan saja, nanti teman-teman editnya menggunakan Elementor supaya lebih mudah. Tujuannya itu. Oke, di sini mungkin yang berhubungan dengan pekerjaan yang mana ya? Ini CEO Working Space. Nah, mungkin ini ya. Kita lihat dulu, kita bisa preview. Buka di tab baru, kita preview apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan apa tidak. Sambil menunggu kita cari-cari yang lain juga, recording studio mungkin, atau yang ini ya. Coba saya cek dulu yang lainnya. Oke, mungkin teman-teman pengen yang tag general business. Nah, mungkin suka dengan yang animasi-animasi kayak 2 dimensi gitu ya. Kita lihat juga previewnya. Kita lihat yang pertama ini untuk CEO Working Space seperti apa, Creative Space seperti ini. Ini lebih ke ada preview gambar foto-fotonya ya. Kalau teman-teman suka bisa gunakan ini, lumayan bagus. Nanti kita bisa ambil step by step-nya. Ini nanti kita bisa ubah gambarnya, atau teman-teman pengen yang seperti ini, yang lebih kayak ada animasi 2 dimensinya. Oke, saya ambil yang ini ya, lumayan keren ini. Ini juga bisa teman-teman terapkan ke landing page yang lain seperti landing page produk atau terutama produk digital ya. Install kit. Nah, nanti biasanya di dalam kit yang terinstall ini cepat banget ya, langsung terdownload. Kita view kitnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di dalam software ini nanti ada rekrutmen, harus menginstal beberapa rekomendasinya, dan ini menggunakan Elementor Pro. Nah, kalau yang Elementor Pro kita lewatin aja, ini juga Pro, kita ambil yang gratisan aja, masih ada banyak fiturnya kok. Yang butuh Pro hanya ada 4. Ini saya rasa tidak perlu install, kita masih bisa gunakan apa yang bisa kita pakai. Oke, pertama kita harus setting headernya dulu. Kita headernya pilih yang home 1 atau home 3 bebas. Kalau saya pilih home 1, kita pilih insert template. Nah, maka dia akan melakukan import dari Envato kemudian ke instalan kita. Oke, apabila sudah
ini udah selesai ya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita edit sesuka kita. Ini udah lumayan bagus ya. Jadi home-nya itu udah lumayan lengkap, tinggal teman-teman ubah saja. Nah, mengapa saya menggunakan WordPress? Karena kita bisa melakukan desain on time gitu. Dalam artian mengapa saya menggunakan WordPress? Karena kita dapat melakukan desain on time pada dashboardnya langsung. Ketika kita edit langsung bisa kita preview. Nah, kita preview ya seperti ini. Tinjau perubahan. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi nanti hasilnya itu seperti ini. Ini default dari Envato aja udah bagus gini. Apalagi nanti apabila sudah kita rombak sedikit-sedikit, kita sesuaikan. Nah, ini yang saya maksud bahwa kita bisa melakukan desain secara instan untuk website kita. Inilah alasannya mengapa saya perlu melakukan migrasi ke WordPress. Seperti ini ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang baru tahu fitur ini, namun saya share di sini barangkali bisa menjadi peluang bisnis buat teman-teman. Nah, ini saya close kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita tinggal edit saja di sini. Kemudian untuk codingnya kita sudah tidak perlu memikirkan coding secara kode-kodean. Kita sudah bisa melakukan editing on time seperti kita melakukan editor pada Canva Designer atau aplikasi desain handphone lainnya lah yang ringan-ringan. Ini sudah kayak kita gambar gitu aja. Sampai di sini paham ya? Paling kita nanti tinggal ubah beberapa teks sama gambarnya, saya rasa udah bagus. Paling icon. Nah, nanti untuk pencarian fitur-fitur tambahan teman-teman bisa di sebelah kiri. Oke, seperti itu. Apabila teman-teman pengen menambahkan fitur lainnya, silahkan teman-teman klik Envato lagi, lalu installer kitnya, teman-teman view installer kit, kemudian cari lagi yang masih satu tema. Tadi kan home. Nah, sekarang teman-teman cari yang pada bagian misal careers ya. Ini kita tambahkan, kita sebagai kita jadikan sebagai bagian bawah, atau mungkin teman-teman menggunakan about use yang ini ya, kita taruh di paling bawah ini about use yang ini teman-teman. Kalau ada waktu banyak nanti bisa diulik sendiri. Di sini ada free kit sama free blocks. Di free blocks juga nanti ada yang namanya footer ya. Footer teman-teman kalau butuh footer nanti bisa ambil dari sini. Ini sebagai footer. Nanti kalau websitenya butuh footer, template-nya bisa ambil dari sini. Ini gratis. Sesuaikan aja dengan tema websitenya teman-teman. Oke, yang sudah terpasang tadi, bentar, kita cek apakah sudah terpasang. About ini tadi belum selesai ya, kita ulangi. Insert template. Jadi ketika melakukan insert kita tunggu sampai dia benar-benar selesai. Tadi sudah tertambahkan kayaknya. Oke, jadi tadi belum selesai ya. Kita baru insert, dia baru tertambahkan. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi ini yang home one, kemudian yang bawahnya itu ada about use. Nah, ini mulai yang video ini ya. Kemudian ada tim kita atau your time. Teman-teman bisa edit di sini. Nah, kalau teman-teman sekiranya melihat sesuatu yang tidak perlu, teman-teman bisa klik close di sini. Misal pengen menghapus area ini, satu kotakan ini. Pilih delete yang ini. Nah, kita close ya. Seperti ini, maka dia akan terhapus seperti itu. Ini untuk testimoni. Apabila kita pengen memindah ke atas, kita klik yang titik 3x2 atau titik 6 ya. Kita geser ke atas seperti ini. Nah, kita taruh di mana kita pengen gitu. Misal di atas about use ya. Di atas about use pengen kita kasih testimoni. Nah, mungkin di sini. Oke, kita taruh di sini ya. Oke. Yang ini
kita ulangi, misal your time-nya kita ubah ke atas ya, misal kita geser ke atas, your time-nya kita geser ke atas mulai ini ya, kita geser ke atas, taruh di atasnya about use. Nah di sini ya, di atasnya about use. Kemudian yang ini juga nama tim kita geser ke about use juga. Oke, seperti ini. Nah, ke atas lagi nih, masih di bawahnya about use. Oke, nah misal kita taruh di sini. Selanjutnya kita akan tambahkan footer. Footernya kita masuk ke Envato. Jadi untuk Envato itu kodenya adalah gambar icon Envato. Teman-teman juga bisa gunakan dari template yang teman-teman simpan. Nanti bisa diekspor import ini. Templateku ini nanti teman-teman yang pernah disimpan nanti akan masuk ke sini. Oke. Nah, di sini juga ada bawaan dari Elementor, ada banyak, teman-teman bisa gunakan. Ini gratis ya. Jadi kayak yang Envato, cuman ini desainnya ya mungkin terbatas. Kenapa saya menggunakan Envato? Envato itu marketplace produk digital. Salah satunya adalah template untuk Elementor dan kita gunakan dari Envato fitur-fitur yang bagus-bagus gitu. Oke, di sini saya akan coba tambahkan footer ya. Kita tambahkan footer. Footernya kita kasih yang warna putih. Ini ya putih ya, footer insert template. Oke, dia importing. Footernya oke, tertambahkan ya. Paling bawah ini footer. Kita lihat previewnya. Kita klik. Seperti apa jadinya? Jadi sudah ada struktur header menggunakan home one ya. Kemudian di sini ada keterangan, mungkin nanti bisa dimaksimalkan SEO-nya, search engine optimization-nya di sini. Lalu tanam keyword di dalamnya seperti ini. Nah, oke, apabila sudah nanti di sini kan sudah ada your time, meet your time gitu kan. Nah, lalu about use-nya, kalau misal warnanya norak gitu kan, nggak serasi, nanti kita bisa ubah warnanya juga. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti bisa diulik sendiri. Nah, alasan saya menggunakan Elementor itu enak. Teman-teman bisa edit teksnya manual. Jadi teman-teman pokoknya kayak main puzzle gitu kalau Elementor itu. Mengapa menggunakan Elementor, kemudian templatenya Astra? Karena Astra dan Elementor itu nanti yang akan menjadi cikal bakal template yang sesuai dengan template dari bawaan Envato. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa edit sendiri. Misal nanti ini mau dikasih link, teman-teman tinggal dihidupkan saja ini sebagai hyperlink ya. Nanti bisa teman-teman ubah. Ini ada pilihannya. Nah, ini hyperlinknya, your link ya. Jadi setiap menu ini ada menunya masing-masing. Teman-teman tinggal ubah nanti link ini larinya kemana gitu. Misal pun kebanyakan teman-teman pengen hapus, tinggal klik tanda X, maka nanti nomor 5 akan hilang. Nah, hilang kan sisa 4. Ini juga misal pengen kita hilangkan yang nomor 5, kita klik tanda silang atau hilangkan nomor 4, maka nomor 4 akan hilang seperti ini. Dapat dipahami ya, tinggal kita ubah. Untuk logo juga kita bisa ubah dengan cara pilih gambar, nanti kita ambil berkas dari komputer kita. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya, dan sekali lagi ini adalah alasan mengapa saya harus migrasi ke WordPress. Dalam artian mungkin saya masih main Blogspot, cuman untuk sekedar membuat link yang kuat sebagai backlink ya. Jadi nanti trafficnya akan saya arahkan ke WordPress. Namun untuk teman-teman jangan khawatir, saya tetap akan mencoba menganalisa dan berkarya seputar apa yang bisa digunakan di Blogspot. Ini nanti ke depan WordPress itu tetap saya gunakan sebagai ladang usaha. Jadi jasa pembuatan landing page lah bahasanya gitu.
lebih praktis dan simpelnya itu menggunakan WordPress. Jadi mau tidak mau harus mempersiapkan dari sekarang. Karena kalau kita menggunakan Blogspot, settingnya rumit. Dan yang mana teman-teman mungkin ketahui bahwa keuangan para pengusaha di Indonesia untuk budgeting digital itu lumayan menipis searah dengan banyaknya teman-teman yang open jasa pembuatan website. Nah, makanya saya harus menyesuaikan melihat peluang bahwa saat ini website itu bisa kita gencet budget produksinya dengan cara teknik cerdas seperti ini. Menggunakan yang penting websitenya cepat, yaitu kuncinya di menggunakan cloud hosting atau cloud VPS. Kemudian kitanya menggunakan desain cepat dari template. Itu adalah rahasia desain dari tahun ke tahun ala saya. Saya kasih bocoran bahwa saya beberapa tahun yang lalu sampai sekarang masih fokus di desain logo dan juga banner. Itu rata-rata saya gunakan template yang kemudian saya edit ulang. Sehingga itu dapat menekan proses produksi yang sebenarnya itu lama, bisa saya tekan waktunya, dan bisa masuk ke kurs para pengusaha pemula yang budgetnya untuk produk digitalnya atau untuk kebutuhan usahanya itu masih menengah ke bawah. Tujuannya bukan untuk menyalahi aturan komersial ya, tapi untuk membantu atau menolong para pengusaha pemula yang pengen go online, terutama mulai dari persiapan logonya, kemudian untuk persiapan go online menggunakan website, yaitu landing page biasanya. Ya, ini sebenarnya nanti bisa menjadi solusi buat teman-teman yang punya rasa prihatin terhadap UMKM atau UKM di Indonesia yang pengen pengen di upgrade atau pengen di go online kan, teman-teman bisa menggunakan alternatif seperti ini. Ya, kalau memang teman-teman itu nanti basicnya ada di jiwa sosial kewirausahaan, nanti bisa aja teman-teman sediain cloud hosting atau VPS, kemudian nanti dikelola, kemudian yang disuruh bayar jasa pembuatan websitenya saja. Itu nanti bisa ditekan, karena teman-teman bisa menggunakan template seperti yang tadi saya contohkan seperti itu. Baik, kira-kira seperti itu. Untuk yang penasaran dengan JetOrbit bisa langsung ke situs JetOrbitnya. Buat teman-teman yang pengennya instan, nanti saya sertakan link cloud hosting. Yang barangkali penasaran juga dengan cloud hosting, saya sertakan di deskripsi ya. Sebenarnya diketik aja JetOrbit di Google itu sudah ada. Ya, sebenarnya alasannya selain itu mengapa pakai JetOrbit gitu kan. Yang pertama itu karena keisengan kemarin kan. Keisengan setelah menggunakan VPS, saya coba paket yang lain gitu kan, lihat-lihat. Ternyata ada yang lumayan menarik, yaitu cloud hosting dengan harga yang lumayan ekonomis. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Udah lumayan lama ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. See you.